Saya mulai tes tapi jatuh. Sering saya jatuh sampai saya mengalami kegagalan 10 kali saya jatuh. Halo, perkenalkan nama saya Martin Sergenam. Saya asal dari Papua, khususnya dari Provinsi Jayapura, Kabupaten Sarmi. Pada saat ini saya akan menceritakan atau bersaksi tentang pengalaman saya dalam kehidupan saya yang pernah hampir, kalau mau dibilang hampir mau menyerah atau putus asa. Pada saat itu setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di Papua, saya berpikir bahwa sampai di sinilah pendidikan saya, karena pada waktu itu saya tidak ada niat untuk berkuliah. Lalu pada saat itu saya mulai niat untuk tes tentara pada waktu itu. Saya mulai tes tapi jatuh. Sering saya jatuh sampai saya mengalami kegagalan 10 kali saya jatuh tes tentara. Dari tentara, angkatan udara, angkatan darat, polisi, semua saya sudah coba. Lalu saya berpikir, setelah saya gagal ini, kemana nanti saya akan pergi? Karena jujur pada saat itu saya tidak punya niat untuk mau kuliah. Mau bilang mau kuliah di mana, saya tidak punya niat untuk mau berkuliah. Karena saya biayai sendiri, bukan biayai orang tua. Nah, dari situlah saya mulai putus asa. Nah, pengen mau menyerah, mau balik ke kampung. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkehendak lain. Semua dibalik itu. Nah, dari situlah saya tidak langsung lanjut kuliah. Lalu saya mulai bekerja, melamar di satu perusahaan. Tiba-tiba, sementara saya bekerja, pas di malam hari, setelah saya pulang dari tempat kerja saya, telepon saya tiba-tiba bunyi. Langsung berdering, lalu saya angkat. Lalu saya jawab, halo, ini dengan siapa? Lalu orang itu menjawab, saya dari kampus Universitas Advent Indonesia. Mau bertanya, apakah Martin ingin mau kuliah atau tidak di kampus UNAI? Lalu saya berpikir dalam hati. Pada saat itu saya langsung tidak jawab. Karena itu bukan tujuan saya untuk berkuliah. Sedangkan tujuan saya, udah 10 kali saya sudah jatuh. Dan membuat saya down. Hampir mau menyerah. Lalu saya kasih tahu sama dia, Pak, apakah boleh berikan saya waktu sebentar atau besok pagi untuk menjawab pertanyaan Bapak ini? Lalu dia menjawab, oke, baik, saya tunggu jawabannya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu yang terjadi, biarlah terjadi. Selesai berdoa, besoknya saya bilang sama si Bapak ini, oke Pak, dalam waktu secepatnya saya akan bersiap-siap diri untuk berangkat ke kampus tersebut. Waktu begitu berlalu, lalu saya mulai menyimpan barang-barang saya, dan besoknya saya terakhir kerja 1 minggu. Lalu saya mulai izin sama bos saya bilang saya mau kuliah. Langsung mereka kaget tiba-tiba. Kok tiba-tiba langsung kau bisa bilang begitu, mau kuliah? Padahal dalam pikiranmu itu tidak ada, kau cuma mau kerja. Lalu mereka bilang, tidak apa-apa, kau kuliahlah.
mungkin itulah jalan terbaik buat kau. Dalam perjalanan ada banyak problem yang saya hadapi, terutama sangat berat sekali untuk menuju ke tempat yang baru. Karena dalam pikiran saya, ketika saya sakit di sana, siapa yang akan merawat saya, sedangkan tidak ada keluarga saya di sana. Tapi selalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini saya mau melangkah ke tempat yang saya tidak tahu, saya tidak pernah melangkah ke tempat tersebut itu. Tapi saya percaya saat ini, Tuhan yang membawa saya. Sampai tiba di sini, saya tetap masih ada rasa bimbang atau rasa ragu. Padahal saya sudah berpengalaman kerja pada waktu itu, sudah cukup lama. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk bekerja lagi 1 tahun di kampus ini bersama bapak tersebut yang pernah panggil saya dari Papua tiba untuk berkuliah di kampus Unai. Dan puji Tuhan, saya bekerja bersama beliau selama 1 tahun, namanya prakuliah. Bekerja dulu, baru lanjut untuk berkuliah. Bukan sampai di situ saya prakuliah, lalu saya selesai prakuliah saya 1 tahun. Nah, saya lanjut lagi, namanya student labor. Jadi sambil berkuliah, sambil bekerja di kantor yang sama dengan orang yang sama. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan yang selalu jadi pegangan hidup, yang selalu termotivasi buat saya. Apapun di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang selalu terjadi, atau apapun kesulitan, apapun yang kita selalu alami, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Di dalam Filipi 4 ayat 13 sudah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam segala beban kehidupan kita, apa yang kita selalu alami, Tuhan tahu. Kalau kita betul-betul bersarah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan berperan di dalam kehidupan kita. Maka semua yang kita alami, yang awalnya kita rasa sulit untuk dihadapi, dengan pertolongan Tuhan, semuanya itu akan menjadi mudah untuk kita kerjakan.